Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari langsung kita membuka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan dari Lukas pasal yang 15. Kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-7. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya ulang kembali, Lukas 15 ayat 1 sampai ke-7. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman ini. Saya membacakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengangkat temanya adalah pertobatan. Jadi ada sebuah hal yang aneh kalau ketika kita melihat dan merenungkan firman ini yang dituliskan di ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang-orang benar, tetapi orang bertobat akan lebih besar nilainya daripada yang benar. Maka ketika kita membaca firman Tuhan dari semua Injil, mengatakan bahwa kebenaran itu, orang benar-benar itu adalah tidak akan bisa selamat. Karena kenapa? Yang benar itu adalah harus bertobat. Jadi memang segala sesuatu hal dalam kehidupan kita ketika kita beriman dan bertujuan adalah berbuat baik dan hidup benar. Tapi ada satu hal di sini yang kita katakan oleh Yesus, bahwa 99 benar, tetapi lebih bersukacita, sorga bahkan para malaikat bersukacita karena satu orang. Kita melihat hari-hari ini bahwa bolehlah kita katakan gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi ini, baik di pelosok-pelosok, di kota-kota, kita melihat ada banyak berdiri gereja, berbagai denominasi-denominasi gereja yang sekian banyak, Bapak Ibu. Artinya itu sudah banyak, namun kita melihat bahwa kualitas iman kita melihat tidak ada. Sekalipun banyak, kuantitasnya begitu banyak, bahkan bisa dibilang Indonesia ini sudah mulai Kristen semua, tapi ada hal banyak yang kita lihat, tidak ada nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya. Yang ada adalah apa? Merasa kita adalah hebat. Karena kenapa? Kita seringkali terlena, terpesona oleh keselamatan dan kebenaran yang ada dalam hidup. Saya katakan Bapak Ibu, kalau tidak ada pertobatan dalam kebenaran, maka tidak ada keselamatan. Jadi oleh karena kita bertobat, oleh karena kita percaya, dan kita harus bertobat. Kata-kata pertobatan ini adalah banyak sekali tertulis dalam kitab Injil. Ketika kita telusuri, ada 75 kata ada pertobatan.
Begitu penting ada pertobatan. Karena setiap orang benar pun sekalipun kalau tanpa ada pertobatan, sia-sia dan tidak akan bisa. Tidak ada sukacita di hadapan Tuhan. Tidak ada sukacita di surga. Karena kenapa? Kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Makanya orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu, ketika kita tidak menyadari bahwa ada hal yang salah, tidak mampu dalam hidup kita menghapuskan dosa yang kita perbuat, itulah hal-hal yang tidak kita bisa mampu. Bagaimana caranya supaya hidup kita itu adalah benar di hadapan Tuhan? Orang di luar sana mengatakan bahwa kebenaran melakukan kebenaran. Kebaikan, berbuat amal sebanyak-banyaknya. Bukankah itu yang dikatakan oleh agama? Yang setiap kali mengatakan berbuat baik, tapi boleh berbuat baik tanpa ada pertobatan, tidak ada nilainya. Karena kenapa? Manusia ini adalah dipenuhi oleh dosa dan tidak akan terhapus oleh kebaikanmu tanpa ada pengampunan dosa. Satu pemikiran ini adalah sebuah pertobatan ketika saya membaca firman ini. Apa maksudnya? Tuhan mengatakan ini. Kita ini harus menyadari dulu. Ada seorang teman yang suka ngobrol dengan saya, dia berseberangan. Dia berkata, oh kita bisa masuk surga, bagaimana menurut kamu? Harus berbuat baik. Lalu dia bertanya lagi begini, Bapak Ibu. Dia bertanya, lalu bagaimana dosa-dosa yang saya perbuat yang lalu? Apakah bisa selesai oleh karena saya perbuat hari ini kebaikan? Dan berapa banyak kebaikan yang kita perbuat dalam hidup kita? Tidak akan bisa. Saya mengatakan kepada dia, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah berdosa dan menyesalinya, bukan hanya menyadari tetapi kita menyesali dosa itu, dan kita mengatakan aku tidak lagi melakukan. Tapi banyak orang-orang hari-hari ini yang mungkin bukan hanya lagi orang-orang Kristen yang menjadi, mungkin mereka adalah jemaat biasa. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang mungkin dikatakan adalah pendeta, termasuk saya, Bapak Ibu. Kita kembali pada kehidupan yang lama. Sementara dalam hidup kita bilang adalah pertobatan. Tapi sering kali kita kembali kepada kehidupan lama kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir, menyadari, menyesali kehidupan yang salah itu, sehingga kita akan kembali lagi berbuat. Memang inilah yang terpenting dalam kekristenan, pertobatan, mengubah cara pandang, mengubah paradigma menjadi sama dengan paradigma Kristus. Harusnya dosa kita tidak akan terampuni oleh perbuatan kita yang baik. Tapi apa kehebatan kita sebagai orang Kristen? Kita sudah ditebus. Oleh karena kita menyesali segala dosa dan perbuatan kita, maka banyak, Bapak Ibu, orang-orang yang tadinya jahat sejahat-jahatnya, tapi ketika dia bertobat, tidak gampang dia akan kembali ke belakang. Karena kenapa? Ada sebuah penyesalan dalam hidupnya, dan penyesalannya adalah menyerahkan kepada Kristus. Tapi kita terkadang tidak seperti itu. Makanya orang yang jahat sejahat-jahatnya, ketika dia bertobat, dia benar-benar militan dalam Kristus. Tapi inilah yang ada sekarang ini, yang kita lihat. Loh, ini sudah bishop,
Bapak Ibu, ini kan saya sering ketemu dengan orang-orang ini. Bukan berarti saya menilai mereka tidak baik. Tapi teman-teman orang Muslim, mereka menilai mereka. Oh, itu siapa tadi ya Pak? Oh, ini pendeta. Oh, kok begitu sih? Kenapa? Saya melihat mereka dalam perkataan mereka. Bukan berarti seorang yang bertobat sama dengan seperti malaikat yang benar-benar suci di hadapan orang. Tapi kenapa banyak orang yang membunuh orang Kristen, pembunuh, banyak penipu, banyak yang tidak jujur orang Kristen. Kenapa? Karena mereka benar-benar tidak ada pertobatan. Pertobatan itu yang sebenarnya adalah menyadari kesalahan dan dosa. Dan ketika menyadari, menyesali dosa mereka. Lalu apa yang mereka lakukan setelah itu? Kita harus menyerahkan hidup kepada penebus. Hidup kita ini sudah ditukarkan oleh darah. Maka kita sebenarnya orang Kristen ini adalah kita yang sudah ditukarkan darah yang kudus, dan tubuh kita berikan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan apa-apa. Kita melihat seorang Paulus yang jahat, begitu jahat, tetapi ketika mengiring Kristus sangat luar biasa. Maka banyak hari-hari ini orang benar maka tidak ada sukacita di surga. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 99 orang Tuhan meninggalkan. Memang dituliskan adalah yang hilang dia akan cari. Tapi ketika kita mendalaminya, loh kok bisa? Yang satu lebih berharga. Dan itu akan ada sukacita di surga karena sebuah pertobatan. Kita Kristen, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Kita hidup sekarang ini adalah oleh darah yang terpercik dalam kehidupan kita, dan itulah yang membuat kita akan hidup. Kita terlena dalam hidup kita, terpesona oleh karena kebaikan kita yang kita perbuat, sehingga timbul keegoisan, timbul kesombongan, keangkuhan dalam hidup kita, yang merasa saya hebat, saya pintar. Sama dengan orang-orang Farisi. Karena mereka sudah merasa pintar. Kita juga serasa sekarang ini terkadang bagi hidup saya, oh saya sudahlah cukup, saya kan sudah selamat ini. Ngapain lagi saya perlu datang ke gereja? Maka Yesus bilang, berkata bahwa kita harus diperbaharui hari ke hari. Yang setiap saat menyadari bahwa hari ini adalah saya berbuat dosa dan saya harus berhati-hati. Itu yang dikatakan bukan hari dalam sekejap kita akan diubah. Oleh karena kita mengatakan saya percaya, kita akan hari-hari kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang kita harus ingat, supaya tidak ada keangkuhan dalam hidup kita. Merasa bahwa saya guru Injil, seringkali juga begitu. Oh, saya guru Injil ini. Dan berkata kepada orang-orang lain, saya merasa benar sekali dalam hidup saya. Nah, saya seringkali menyadari Bapak, itu. Ketika saya berjalan bersama-sama ngobrol dengan orang-orang yang di bawah saya merasa saya hebat sekali. Tetapi tidak, inilah yang diingatkan oleh Tuhan, bertobat, mengingat, menyesali bahwa hidup kita itu adalah tidak sempurna. Maka di kemudian hari, dalam hari-hari kita ada rasa
yang namanya kita berhati-hati. Ada ketakutan kita ketika kita mengatakan dan melakukan sesuatu hal. Maka tidak heran orang-orang sekarang yang memiliki kehebatan itu orang Kristen, tetapi menjadi contoh dalam perbuatan yang tidak dipuji oleh Tuhan. Maka inilah beratnya menjadi orang Kristen. Salah sedikit perkataan kita gitu, loh, ini hamba Tuhan loh. Sering saya digituin Bapak Ibu. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang mereka hanya berpikirnya adalah biasa, kalau ngobrol bukan perbuatan nanti kita masuk, Bapak ikut-ikutan ya ngomongnya juga seperti itu. Bapak Ibu, saya bilang enggak biasa. Kalau saya nggak ikut sama kalian juga kan nggak mungkin seperti itu, harus saya sendiri. Terus gimana? Ini yang kita harus hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Menyesali perbuatan. Karena dulunya kita ini adalah orang jahat. Sukanya tipu. Nah makanya sekarang ini kalau ada orang yang mengajak saya, ayolah tipu sedikit. Bagi saya adalah saya bilang enggak. Contoh saya orang perokok dulu Bapak Ibu. Saya mulai merokok di SMA kelas 3. Sampai saya umur sampai ke Jakarta, saya perokok. Di SMA itu saya tukar tipu. Saya menipu orang tua saya, menipu siapa saja, saudara saya, apalagi saudara saya jualan rokok. Kalau saya pulang ke rumah, pelan-pelan 1 bungkus, 2 bungkus. Atau juga penipu dalam berdagang. Kan saya kan marketing, saya diajarkan. Yang sekarang ada ini adalah yang lagi viral adalah di sidak meneliti barang-barang yang palsu. Sekarang di mal-mal ada berapa kali, sekali kita tutup hari itu, hari apa waktu itu kita tutup, dan semua mal, semua toko-toko tutup karena ada penelitian barang-barang ilegal. Dan kita sudah diajarkan akan hal itu. Oh, ini bahannya yang bagus, namanya sama, tetapi adalah tidak benar. Kita diajarkan dengan kebohongan. Ketika kita sekarang ini mulai bohong, maka kita bilang, itu dulu pekerjaan saya. Sehingga boleh kita katakan jijik bagi orang yang bertobat berbuat dosa. Tapi herannya banyak orang yang berbuat jahat tidak dijijik bagi hidupnya. Karena kenapa? Tidak pernah menyesali perbuatan hidup. Gampang sekali diombang-ambingkan oleh kebutuhan hidup, oleh keuntungan pribadi, maka kita gampang tergoyahkan. Maka saya bilang sama anak-anak saya perokok, hati-hati. Saya adalah seorang perokok, kamu merokok di hadapan saya, kamu keluar dari rumah. Tapi silakan, gak apa-apa, kalian akan coba. Karena saya sudah jalan. Bagi saya adalah jijik. Apalagi kalau ada orang yang merokok masuk dalam ruangan, dalam rumah. Ini benar-benar bukan manusia dalam hidup saya. Karena dulu saya merokok dalam rumah. Dan itu karena saya tidak tahu. Dan oleh karena saya bertobat akan hal itu, saya bilang itu adalah jijik bagi saya. Bukan saya sombong. Tetapi itulah saya gak suka sekali. Orang sudah merokok di luar sana, beberapa meter dari sana, aku mencium. Karena saya sudah pernah pakai itu. Orang yang pakai ganja, saya udah tahu. Di setiap gang itu kalau saya lewat, oh ini baunya begini. Bagi saya adalah jijik. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Karena itulah saya menyesalinya. Dan saya mohon kepada Tuhan, ampun. Tapi banyak orang Kristen yang berbuat hal-hal yang tidak baik lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, adakah kita hari-hari ini
menyadarkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya, lalu kita sudah bertobat dan kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita menyadari hidup kita, bahwa kita orang percaya, bukan hanya percaya dan benar, tetapi ada penyesalan dalam hidup kita, yaitu perbuatan-perbuatan jahat kita. Sehingga kita orang-orang yang sudah bertobat itu, yang sesungguhnya betul-betul tidak akan tergoyah. Enggak makan juga, susah juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada orang tetangga mau beli sama saya wall, karena saya tahu nih, aku beli dong itu wallnya 500.000 per meter. Kasih saya, nanti aku kasih kamu, saya beli ke kamu, kamu kasih saya 400.000. Saya tepuk kepalanya, punggung. Sudahlah, beli aja. Yang benar aja kita akan tulis. Oh enggak lah, nanti kamu yang 50, saya segini. Bagi-bagi untung. Kalau enggak, jangan sampai ketahuan bosmu. Ini caranya begini. Dengan cara-cara yang jijik, cara-cara yang itu kita sudah tahu semua Bapak Ibu. Caranya apa? Ambil barang, pinjam, nanti potong sendiri. Kita tidak tahu. CCTV juga. Barang dikembalikan, kita lihat untung. Karena kita yang tahu. Dan tidak kita akan hitung di situ. Karena kenapa? Dia barangnya besar. Dan kita berpikir tidak akan bisa. Tetapi karena kita kongkang-lingkong kepada mereka, dalam kejahatan dan tipu-tipu, kita gampang. Kita bilang tidak bisa. Dulu memang suka begitu Bapak. Dan ketika menyadari pertobatan, dan itu sangat-sangat tidak baik. Mari kita menyadari hidup kita yang sudah bertobat. Apakah kita benar-benar sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun berbagai penderitaan kita hadapi, dan bagi kita, karena kita sudah jalan, kita dihina tentang tidak ada punya uang, kita berkata, dulu juga saya pernah punya uang. Ketika kita dihina, kita bilang dulu juga saya menghina orang. Sombong, kita juga bilang dulu juga saya pernah sombong. Arogan, orang lain, kita bilang juga saya juga dulu arogan. Bapak Ibu, mari pertobatan kita kepada Tuhan, mari kita benar-benar serahkan dan biarkan hidup itu adalah menjadi kesukaan bagi Tuhan, menjadi kesenangan dan bahagia hanya untuk Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan ini membuat kita menjadi benar-benar sungguh dan menjadi giat lagi mengikuti.